A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, kita bersyukur masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah untuk kita sholat jamaah zuhur, dan kita lanjut dengan kajian singkat pada sholat ini. Jamaah sekalian, hari ini hari pertama World Cup, kejuaraan dunia sepak bola yang diselenggarakan di negara Qatar. Negara Qatar itu salah satu negara Muslim yang tadi malam pembukaan Masya Allah dibacakan surah Ar-Rahman dalam beberapa ayat di depan. Saya kira ini baru pertama kali kejuaraan dunia sepak bola pembukaannya dibacakan ayat suci Al-Quran. Dan kemudian di negara Qatar itu selama berlangsungnya sepak bola kejuaraan dunia itu dilarang minum minuman keras. Ini juga luar biasa, sehingga sempat menerima protes dari pendukung negara Inggris khususnya ya. Jadi selama sepak bola tidak boleh minum minuman keras. Itu luar biasa. Dan saya kira jemaah sekalian, ini juga menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam itu harus masuk di dalam sepak bola, dalam olahraga secara umum ya. Nabi menginginkan di dalam hadis, beliau sampaikan di riwayat Muslim, beliau menyampaikan al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabbu ilallahi minal mu'minidz dhaif. Jadi orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi yang kuat lebih dicintai, lebih baik yang lemah ya. Makna kuat dalam arti umum ya, kuat akidahnya, kuat ibadahnya, kuat akhlaknya, kuat ekonominya, kuat apapun, termasuk kuat jasmaninya dan rohaninya, kuat olahraganya. Maka Unisula itu juga sebagai generasi khairun juga demikian, harus kuat di dalam jasmani rohaninya. Dan salah satu cara menguatkan itu adalah dengan olahraga. Juga Allah sampaikan di surah An-Nisa ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khaufu 'alaihim falyattaqullaha wa qulu qaulan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak generasi yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi jamaah sekalian, kalau kita mengkhawatiri ke depan itu generasi muda kita, anak-anak kita, termasuk mahasiswa kita, generasi remah ya, mari kita usahakan dengan takwa, dengan pendidikan. Itu solusinya. Nah jamaah sekalian, pada kesempatan sedikit ini, karena momennya lagi momen World Cup dan banyak orang suka dengan sepak bola, saya akan menyampaikan sedikit saja bagaimana saya pakai istilah kesebelasan nilai-nilai Islam dalam sepak bola. Ya, saya memang memilih atau memakai angka 11 ya.
biar momennya dengan sepak bola itu pas ya. Karena pemainnya 11 orang ya, kita pakai aja kesebelasan nilai-nilai Islam. Saya tidak nguraikan 11 ini, nyebutkan saja ya, sedikit komentar karena waktunya sangat singkat ya. Misalnya niat bersepak bola itu niat ikhlas karena Allah. Niat itu sesuatu yang menyebabkan orang itu bisa main bola itu karena Allah, karena kakinya yang menciptakan Allah, karena tangannya yang menciptakan Allah, karena kepalanya yang menciptakan Allah, karena matanya untuk melihat bola itu ciptaannya Allah, sehingga kaki digunakan untuk berjalan, berlari, giring bola, karena kaki ini ditugasi Allah untuk melakukan itu. Mata pemain sepak bola itu melihat warna seragamnya, sehingga bisa dibedakan ini seragam teman, ini seragam lawan. Itu dengan matanya, mata itu melihat itu atas perintah Allah, mata melihat itu. Telinganya mendengar, peluitnya wasit, telinganya Allah yang menciptakan itu ya. Jadi kalau kita hubungkan, mereka bisa bermain sepak bola itu karena Allah, makanya niatnya ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, harus dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan Allah. Jadi Allah itu mengajari kita kebenaran, misalnya nanti ajaran-ajaran lain banyak ya, dengan cara-cara Allah. Misalnya yang sangat kelihatan itu ajarannya Allah tentang sholat jamaah. As-sholatu jamaati, sholat jamaah itu khairum min sholatil fardhi, lebih baik dari sholat sendirian ya. Bisab'in wa isrina daraja, ada 27 lipat daripada keunggulan jamaah daripada sholat sendirian. Maka ajaran jamaah itu kebersamaan, kekompakan, persatuan, kesatuan. Jamaah di dalam masjid itu kita bawa keluar dari masjid, termasuk kita bawa ke lapangan sepak bola, sehingga para pemain sepak bola, satu klub itu ada 11 orang, itu harus berjamaah. Dan sepak bola itu berjalan, berlangsung dengan baik, sukses ya karena jamaah. Tanpa jamaah nggak ada sepak bola. Jamaah itu ajaran Islam ya. Maka kalau main sepak bola jangan egois ya. Kalau egois itu Ronaldo sama Messi itu suruh main sendiri aja, pasti kalah dia. Jadi jamaah, di dalam jamaah itu ada ta'awun, ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. Jadi tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong menolong di dalam keburukan dan dosa ya. Maka pemain satu klub itu harus saling tolong menolong, saling umpan ya. Seseorang bisa memasukkan gol ke gawang lawan itu atas pertolongan dan bantuan temannya satu klub itu. Itulah membangun jamaah. Kemudian nilai-nilai yang lain tentu dengan tujuannya ridho Allah. Kalau kita menang, 11-an kita menang, ya menang yang dalam diridho Allah. Karena ada menang yang tidak diridhoi. Kalau menang curang, menang dengan menipu misalnya. Maka salah satu nilai Islam dalam sepak bola itu kebaikan, kebenaran dan kejujuran. Asidku, kejujuran ya. Jadi kalau misalnya tangan kena bola, ya jujur aja memang kena bola, itu pelanggaran ya. Jadi jangan pura-pura, misalnya ada pemain pura-pura jatuh di depan gawang lawan padahal tidak kena apa-apa, cuma senggol sedikit kemudian jatuh supaya diberi penalti, sehingga kalau penalti bisa gol, bisa menang. Itu namanya menipu, tidak boleh ya. Jadi harus jujur, wasit pun juga harus jujur. Wasitnya, pemainnya, penjaga garisnya itu harus jujur juga. Itulah ajaran Islam. Yang lain jamaah sekalian masih banyak ya. Kesabaran, keberanian, kemudian keselamatan, itu pun semua ajaran Islam yang harus kita wujudkan ya. Jadi ketika seorang pemain sepak bola muslim setelah menggolkan, dia sujud syukur, itu adalah nilai-nilai Islam, mengingatkan bahwa dia bisa memasukkan bola ke gawang lawan, bahwa dia itu bisa bermain sepak bola.
itu karena Allah semuanya sehakikatnya, maka dia memujinya kepada Allah dengan tunjukkan dia sujud untuk bersyukur atas gol yang diciptakan misalnya. Jamaah sekalian, nilai-nilai kejujuran, keadilan, nilai-nilai jamaah, kesabaran, keberanian, keselamatan itu pun harus diterapkan di dalam klub-klub sepak bola. Sebab kalau tidak demikian, orang tidak sabaran, hanya mengikuti nafsunya misalnya. Orang bermain dengan tidak benar, dengan suap menyuap misalnya. Orang menyebut dengan sepak bola gajah misalnya. Itu kan sepak bola yang tidak jujur namanya. Ya, itu akan mencelakakan itu. Ya, jadi kecelakaan di dalam permainan sepak bola itu ya karena penyimpangan manusianya. Apakah pemainnya, apakah penontonnya, apakah penjaga keamannya, apakah mungkin manajernya dan sebagainya. Saya percaya kalau misalnya nilai-nilai Islam itu diterapkan betul di dalam permainan sepak bola, saya kira kartu kuning sama kartu merah itu nggak perlu keluar. Bila perlu ditiadakan, nggak usah pakai kartu merah, nggak pegang kartu kuning. Asalkan pemainnya betul-betul tadi menerapkan nilai-nilai Islam. Saya kira itu jamaah sekalian. Jadi apa sedikit yang bisa saya sampaikan. Saya hanya siang ini sedikit menunjukkan bahwa Islam itu tidak hanya di dalam masjid, tapi Islam itu di mana saja, termasuk di lapangan sepak bola. Islam itu tidak hanya ritual, tetapi Islam itu adalah aktual dalam kehidupan di mana saja, termasuk kehidupan di lapangan sepak bola. Terima kasih atas perhatian jamaah sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.